Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1681. Situasi ini sungguh memuaskan. Kakak pertama, kenapa kamu masih diam di situ? Bantu aku habisi dia. Dia sudah mematahkan semua tulangku, aku mau dia mati. Aku mau makan daging dia, mau minum darahnya. Ganesyu memandang Thomaskin dengan api berkobar-kobar. Dia sudah tidak mau berlama-lama lagi dengan Thomaskin. Sekujur tubuhnya sakit sekali, serta perlu segera diobati. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan tertolong dan tidak punya harapan lagi. Wajah kamu tampak familiar. Thomaskin mengerutkan alis. Dia merasa Kendriyu tampak familiar, tapi sungguh tidak ingat pernah bertemu di mana. Wajah Kendriyu merah padam, dalam hatinya tersenyum pahit. Dasar tidak berguna, sebenarnya apa yang sudah dia lakukan? Ganesyu, sialan kamu, kenapa kamu menyinggung perasaan Dr. Qin? Saat Kendriyu memandang ke arah Dr. Qin, dirinya iaksung bagaikan duduk di atas tempat berjarum. Sama sekali tidak berani membayangkan kenapa Dr. Qin menyerang Ganesyu brengsek ini, bahkan sampai separah ini. Dr. Qin adalah orang yang ramah tamah. Jika sekarang sampai menghadapi Ganesyu seperti demikian, pasti karena Ganesyu sudah sangat membuat Dr. Qin emosi. Kakak pertama, cepat kamu habisi dia. Kapan kita keluarga Yu pernah menerima hinaan seperti ini? Tidak akan bisa kulupakan seumur hidup. Ganesyu meraung marah. Tapi saat ini air muka Kendriyu sangat suram, dia bahkan tidak tahu harus bagaimana memberi penjelasan kepada Dr. Qin. Hari ini adik bodohnya masih bisa bernafas sudah merupakan kemurahan hati Dr. Qin yang besar. Tanpa sempat Kendriyu berbicara, saat ini juga datang ratusan orang dari Iwar yang mengepung semua jalan. Banyak sekali orangnya. Frederick Feng dan John Zhang melongo, begitu banyak orang, kelihatannya kuat sekali, tidak boleh dipandang remeh. Ketua Kendriyu bergetar, apakah ini semua orang-orang Dr. Qin? Dalam hati Kendriyu semakin serba salah, tapi bisa apa lagi? Orang-orang ini pernah diselamatkan oleh Dr. Qin, tidak hanya dirinya sendiri, setiap orang yang lain juga sangat menghormati Dr. Qin. Sekarang nyawa Dr. Qin terancam, diganggu oleh orang di kota Beijing, bagaimana mungkin mereka diam dan menonton saja? Kakak pertama, kamu setia kawan sekali, ini semua orang-orang Citah Komando bukan? Tidak disangka kakak pertama sampai demikian demi aku, hahaha. Kamu sudah melihat, dasar bodoh, hari ini aku mau membuat kamu masuk ke neraka tingkat 18. Hahaha. Ujar Ganesyu dengan menghina. Ganesyu tidak menyangka, padahal dirinya menyuruh kakak pertama datang hanya untuk menakut-nakuti Iawan. Ternyata kakak pertama malah sampai membawa semua orang Citah Komando datang, ini sungguh menghargainya. Hei si bodoh, sudah melihat. Kamu tahu sekuat apa orang-orang Citah Komando ini? Mereka cukup mampu menghabisi satu master. Kakak pertama aku adalah yang terbaik di antara Citah Komando. Aku juga tidak menyangka Citah Komando begitu setia kawan. Kakak pertamaku datang sendiri aku sudah senang, tapi saudara-saudara dari Citah Komando juga datang. Hari ini tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kamu. Ganesyu bersandar ke dinding dengan tatapan suram. Febriansu terkejut hingga pucat pasi, orang-orang ini kuat sekali. Hanya wibawa mereka saja sudah membuat dirinya merasa merinding. Mereka adalah orang yang benar-benar pernah bertarung di medan perang, serta setiap orang dari mereka begitu sadis dan kuat. Kelihatannya kali ini mereka benar-benar akan mampus. Kakak pertama, luka-luka di tubuhku ini disebabkan oleh dia, kali ini kamu harus menegakkan keadilan untuk aku. Ganesyu mengalirkan air mata saking tergugahnya. Tidak sia-sia dirinya dipukul hingga demikian, karena orang-orang ini adalah raja dari raja tentara, petangguh kuat yang sebenarnya. Dengan adanya ratusan orang ini yang membelanya,
dirinya pasti akan terkenal di satu kota Beijing setelah pertarungan kali ini. Mulai saat ini, akan dilihat siapa yang masih berani melawannya. Para petangguh dari Citah Komando ini adalah tameng dia yang paling kokoh. Pantas saja, ternyata kamu adalah orang Citah Komando. Thomas Qin memandang Kendri Yu sekilas dengan ekspresi baru sadar. Kalau sudah kenapa masih tidak segera berlutut? Bentak Ganesh Yu. Bro. Kendri Yu langsung berlutut di hadapan Thomas Qin. Di detik itu juga Ganesh Yu keheranan. Kakak pertama, dia yang kusuruh berlutut, bukan kamu. Bab 1682 bagaikan baru bangun dari mimpi. Wajah Kendri Yu semakin merah padam. Sampai sekarang brengsek ini masih mengira dirinya akan membantu dia. Apakah kamu tahu orang-orang di hadapanmu ini datang untuk membantu Dr. Qin, aku termasuk apa? Kamu sama sekali tidak tahu Dr. Qin sehebat apa, kamu sama sekali tidak tahu bahwa dirimulah yang akan mampus sekarang, dan aku sudah ikut getahnya karena kamu. Masih tidak segera berlutut. Kendri Yu membentak keras, air mukanya suram sekali, saat ini Ganesh Yu sudah tidak mampu berlutut, tapi bagi dia, satu bentakan kakak pertama ini ditujukan pada Thomas Qin. Kakak pertama aku suruh berlutut, kamu tidak kedengaran. Begitu banyak orang Citah Komando di sini, kamu mau cari mati. Ganesh Yu tidak takut sama sekali, hari ini kakak pertama sungguh sangat menghargainya, begitu banyak orang Citah Komando datang membelanya. Sebelumnya tidak pernah dia diperlakukan demikian. Kakak pertama bilang bahwa dia adalah sandaran dirinya, tapi tidak disangka sampai semua orang Citah Komando datang, Ganesh Yu tidak menyangka sekali. Kapten Liao, ini orang kamu bukan? Bion Han memandang Johan Liao sekilas, dalam hati Johan Liao serba salah. Dasar Kendri Yu ini, siapapun boleh disinggung, tapi malah menyinggung orang yang berbudi besar pada kita, tidakkah ini kamu menggali lubang sendiri? Tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu lagi. Kamu adik Kendri Yu. Johan Liao memandang ke arah Ganesh Yu. Benar, Kapten Liao, sudah sering aku mendengar namamu. Aku pernah mendengar kakak pertamaku mengungkit kamu, katanya Anda sangat hebat, merupakan pimpinan Citah Komando. Hari ini begitu banyak dari kalian yang datang membantuku, aku sungguh berterima kasih sekali. Kelak jika datang ke rumah keluarga Yu, maka pasti akan dilayani bagaikan tamu agung. Ujar Ganesh Yu dengan terkekeh. Johan Liao mendengus dingin. Kendri Yu gemetar ketakutan, kamu masih berani mau mempunyai hubungan baik dengan Kapten Liao. Kamu sungguh tidak tahu asal-usul sosok agung di hadapanmu ini. Kapten Liao, selanjutnya harus merepotkan kamu, bantu aku habisi brengsek ini. Aku pasti akan berterima kasih sekali dan membalas budi. Ganesh Yu melototi Thomas Qin dengan bengis, rasanya ingin sekali menghancurkannya. Anda bilang saja harus bagaimana? Johan Liao memandang ke arah Thomas Qin dan bertanya lirih. Saat ini Ganesh Yu mengira Johan Liao sedang menanyainya, segera dia berkata, buat dia patah tulang dulu, lalu potong tubuhnya dan buang ke laut untuk dimakan ikan, hahaha. Tawa Ganesh Yu sangat bengis. Baik, sesuai yang dia katakan. Ujar Thomas Qin dengan tertawa. Thomas Qin, apakah kamu bodoh? Yang mau mereka buat babak belur adalah kamu, apakah kamu gila? Ujar Febriansu terkejut, dengan erat dia menggenggam pergelangan tangan Thomas Qin, saat ini dalam hatinya sudah putus asa. Orang-orang ini bahkan menghadapi Ganesh Yu dengan berhati-hati, apalagi mereka. Ini sama sekali bukan orang yang dapat mereka singgung, kali ini, mereka sungguh mampus. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang, hehe. Ujar Ganesh Yu dengan tertawa dingin, tapi saat ini air muka Kendri Yu semakin berubah, Ganesh Yu benar-benar menggali kubur sendiri. Bos, aku mohon, ampuni dia, aku mohon. Ujar Kendri Yu dengan pucat pasi. Kakak pertama, tidakkah kamu salah? Malah memohon ampun untuk orang lain, kalau tidak biarkan dia mendapatkan akibatnya,
dia akan mengira kita keluarga Yu gampang disiksa. Bagaimana kelak keluarga Yu harus berpijak di kota Beijing. Jika tersebar keluar, tidak tahu akan menjadi lelucon berapa banyak orang. Bentak Ganesh Yu dengan dingin. Dasar brengsek kamu. Kendri Yu menamparkan wajah Ganesh Yu, membuat Ganesh Yu keheranan, sama sekali tidak tahu apa kesalahannya. Kakak pertama, untuk apa? Memukul aku. Apa kesalahan yang sudah kuperbuat? Ganesh Yu tertegun di tempat, sekarang dirinya sudah patah tulang sana-sini, sudah dipukul demikian sadisnya, tapi Kendri Yu malah ikut memukul dirinya, ini sungguh tidak dapat diterima. Apa kesalahan kamu? Kamu tahu siapa orang yang berdiri di hadapanmu ini? Dia adalah Dr. Qin, dia adalah orang berbudi besar yang sudah menyelamatkan kami, merupakan tonggak negara yang sesungguhnya. Kamu malah tidak hormat pada Dr. Qin, kamu bodoh, kamu pantas mati. Apakah kamu tahu, kalau Dr. Qin sungguh mau membunuh kamu, sudah tidak tahu berapa kali kamu mati dari tadi. Sekarang kamu malah masih berani mengeluarkan perkataan kasar seperti itu pada Dr. Qin, aku potong lidah kamu. Kendri Yu emosi sekali, ditamparnya Ganesh Yu beberapa kali berturut-turut. Di detik itu juga wajah Ganesh Yu pucat pasi, bagaikan baru bangun dari mimpi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.